Hai guys, jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Jordan Pickford terlihat senyum-senyum di saat timnya masuk ke dalam zona degradasi. Sementara Asnawi Mangkualam mendapat pujian dari pelatih Ansan karena tampil apik. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Frankie de Jong sering diberitakan bakal hengkang dari Barcelona. Kabarnya gelandang asal Belanda ini akan bergabung ke MU dan bereuni dengan Erik ten Hag. Akan tetapi kabar ini dibantah mentah-mentah oleh sang pelatih Xavi Hernandez. Xavi bilang kalau De Jong merupakan pemain penting di skuad Blaugrana. Setelah itu Xavi juga menganggap kalau De Jong merupakan salah satu pemain masa depan Blaugrana. Xavi juga berharap kalau gelandang berusia 24 tahun ini mau bertahan di Camp Nou. Thomas Tuchel memastikan kalau bek tengah Chelsea Antonio Rudiger bakal hengkang di musim depan. Alasannya karena sampai saat ini Rudiger belum memperpanjang kontraknya di skuad The Blues. Bek asal Jerman ini sebelumnya selangkah lagi bakal bergabung dengan Real Madrid. Selain kehilangan Rudiger, Chelsea juga disebut bakal kehilangan Andreas Christensen. Berbeda dengan Rudiger, Christensen dikabarkan bakal bergabung ke klub rival Real Madrid yakni Barcelona. Untuk mencari penggantinya mereka membidik bek Juventus yakni Merih Demiral. Chelsea berhasil meraih kemenangan di pekan ke-34 Premier League. Bertanding di Stamford Bridge, Mason Mount dan kawan-kawan menekuk West Ham United dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh gol dramatis dari Christian Pulisic di menit ke-90 pertandingan. Sampai peluit panjang dibunyikan, West Ham gagal menyamakan kedudukan. Kemenangan ini pun membuat Chelsea kian nyaman berada di peringkat 3 klasemen dengan mengkoleksi 65 poin. Terlepas dari kemenangan Chelsea, terdapat momen Jorginho yang salah mengoper bola. Momen ini terjadi pada menit ke-75 pertandingan. Hal ini berawal dari umpan yang dikirimkan oleh Hakim Ziyech. Berikutnya umpan yang dikirimkan tersebut diterima dengan baik oleh Jorginho. Bukannya memberikan umpan ke depan, Jorginho justru mengirimkan umpan ke sisi pertahanan sendiri. Mirisnya umpan yang dikirimkan tersebut nggak tepat mengarah ke siapapun. Beruntung nggak ada pemain West Ham United yang menyambut umpan tersebut. Selain itu, Jorginho juga gagal mengeksekusi tendangan penalti di menit ke-87. Beruntung Christian Pulisic menjadi pahlawan kemenangan dengan mencetak gol di menit ke-90 pertandingan. Paris Saint-Germain dikabarkan bakal melepas bomber mereka yakni Mauro Icardi. Alasannya karena bomber Argentina ini jarang dimainkan akibat sering mengalami serangkaian cedera. Kabarnya PSG bakal melego Icardi dengan harga yang cukup murah. Media Sport mengklaim kalau bomber berusia 29 tahun ini bakal kembali memperkuat Inter Milan. Icardi dinilai akan kembali menemukan performa terbaiknya seandainya bergabung di skuad Nerazzurri. Beberapa hari yang lalu Manchester United resmi memperkenalkan Erik ten Hag sebagai pelatih barunya. Ten Hag disebut bakal merombak habis skuadnya termasuk di sektor pertahanan. Seperti diketahui, Setan Merah saat ini memang bermasalah dengan sektor pertahanan. Apalagi kapten mereka Harry Maguire kerap tampil buruk di atas lapangan dan gak cocok dengan Rafael Varane. Oleh sebab itu banyak yang meminta Ten Hag untuk menduetkan Rafael Varane dengan Eric Bailly. Liverpool kembali melanjutkan tren kemenangan di pekan ke-34 Premier League. Pada laga tersebut, skuad The Reds melibas Everton dengan 2 gol tanpa balas. Di babak pertama, Liverpool terlihat kesulitan menembus jantung pertahanan Everton. Terbukti mereka baru bisa mencetak 2 gol pada saat laga memasuki babak kedua. 2 gol Liverpool dicetak oleh Andrew Robertson dan Divock Origi. Kemenangan ini membuat Liverpool kembali menempel ketat Manchester City di puncak klasemen dengan selisih 1 poin saja. Pada laga Liverpool kontra Everton ada momen gak biasa yang dipertontonkan oleh kiper Everton yakni Jordan Pickford. Momen ini terjadi menjelang laga berakhir di babak pertama. Saat itu Pickford terlihat mengulur waktu dan tersenyum lebar. Mungkin Pickford senang karena gawangnya saat itu masih belum kebobolan satupun gol. Setelah melakukan aksi konyolnya itu membuat kiper Liverpool Alisson Becker ikut menyindirnya. Saat itu Alisson terlihat mengulur waktu di akhir babak kedua dengan cara memeluk bola. Inter Milan dikabarkan sedang membidik bomber Real Madrid Luka Jovic. Kabarnya Nerazzurri berniat meminjam Jovic di jendela transfer musim panas mendatang. Alasannya karena saat ini Nerazzurri nggak berminat menjual striker mereka Lautaro Martinez. Sebelumnya Lautaro sering diberitakan bakal angkat koper. Selain Jovic, kabarnya Nerazzurri juga mengincar striker Borussia Mönchengladbach yakni Marcus Thuram. Sama seperti Jovic, Nerazzurri juga berniat meminjam Thuram terlebih dahulu.
Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte masuk ke dalam perburuan raksasa Ligue 1 PSG. Menurut media Le Parisien, Conte dikabarkan tertarik untuk melatih PSG. Media tersebut mengklaim kalau Conte sudah menghubungi manajemen PSG secara diam-diam. Seperti yang diketahui, PSG sendiri memang ingin mengganti Mauricio Pochettino dari kursi kepelatihan. Selain Conte, masih ada sejumlah kandidat lainnya pengganti Pochettino. Mereka adalah Didier Deschamps dan mantan pelatih Real Madrid Zinedine Zidane. Divock Origi berhasil mencatatkan namanya di papan skor pada laga Liverpool kontra Everton. Setelah mencetak gol, Origi mendapat pujian dari sang pelatih Jurgen Klopp. Klopp bilang kalau Origi merupakan striker paling mematikan. Oleh sebab itu, Klopp menyebut Origi sebagai salah satu legenda di skuad The Reds. Sementara itu, Origi sendiri menjadi pemain yang paling gemar mencetak gol ke gawang Everton dan kini sudah mencetak 6 gol di sepanjang karirnya. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez dikabarkan mulai bergerak untuk menyusun skuad di musim depan. Xavi bilang kalau saat ini Blaugrana membutuhkan banyak pemain baru. Akan tetapi pelatih asal Spanyol ini harus memutar otak untuk menyusun rencana tersebut. Sebab saat ini Blaugrana masih memiliki masalah finansial klub. Hal ini tentu bukanlah perkara yang mudah. Sebelumnya Blaugrana mensiasati hal tersebut dengan mendatangkan sejumlah pemain gratisan di musim dingin. November lalu, Manchester United memecat Ole Gunnar Solskjaer dari kursi kepelatihan. Manchester United berharap kalau pemecatan Solskjaer ini menjadi titik balik kebangkitan setan merah. Menurut sang legenda Rio Ferdinand, pemecatan Solskjaer ini justru malah membuat setan merah makin terpuruk. Setan merah bahkan memiliki peluang kecil untuk lolos ke Liga Champions musim depan. Apalagi klub asuhan Ralf Rangnick ini masih berhadapan dengan lawan berat seperti Chelsea. Ferdinand menganggap kalau setan merah punya peluang kecil untuk menang. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez mulai berkomentar terkait kepergian Lionel Messi. Xavi mengaku kalau Blaugrana semakin kesulitan sejak kepergian La Pulga di musim panas lalu. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers sebelum laga melawan Rayo Vallecano. Xavi mengatakan kalau kehadiran Messi di dalam skuad berpengaruh besar terhadap performa Blaugrana. Kepergian Messi ini membuat Barcelona hampir dipastikan bakal puasa gelar di musim ini. Terbaru mereka berhasil disingkirkan Eintracht Frankfurt di perempat final Europa League. Empoli berhasil meraih hasil positif di pekan ke-34 Serie A. Pada laga tersebut, klub berjuluk Azzurri ini berhasil mengalahkan Napoli dengan skor tipis 3-2. Empoli sejatinya tertinggal 2 gol lebih dulu lewat Dries Mertens dan Lorenzo Insigne. Di menit akhir pertandingan, Empoli berhasil comeback dengan mencetak gol di menit ke-80 pertandingan. Hebatnya 3 gol skuad Azzurri saat itu dicetak dalam waktu 7 menit saja. Hasil ini pun membuat Napoli kian jauh dari perburuan gelar juara. Sementara Empoli tetap berada di peringkat 14 klasemen. AC Milan kembali meraih kemenangan pada pekan ke-34 Serie A. Bertanding sebagai tim tamu, skuad Rossoneri berhasil menang dramatis atas Lazio dengan skor tipis 1-2. Baru berjalan 4 menit laga, AC Milan sudah kebobolan lewat Ciro Immobile. Beruntung di babak kedua, Rossoneri berhasil comeback dengan mencetak 2 gol sekaligus. 2 gol tersebut dicetak oleh Olivier Giroud dan gol dramatis dari Sandro Tonali di menit ke-92. Kemenangan ini pun membuat Rossoneri menyalip Inter Milan di puncak klasemen. Pada laga AC Milan kontra Lazio, penyerang Lazio Ciro Immobile berhasil mencetak 1 gol. Gol tersebut berhasil ia cetak pada laga baru berjalan 4 menit. Tambahan 1 golnya tersebut membuat Immobile mencatatkan rekor apik. Dilansir dari Opta, bomber asal Italia ini menjadi pemain keempat yang berhasil mencetak lebih dari 25 gol. Torehan itu pun membuat Immobile sejajar dengan pemain top seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Immobile kini sudah membukukan 26 gol dari 29 pertandingan yang sudah dimainkan. Maurizio Sarri mengisyaratkan bakal segera hengkang dari kursi kepelatihan Lazio. Sarri menyebut kalau saat ini Presiden Lazio Claudio Lotito sudah nggak sejalan lagi dengannya. Alasannya karena sampai saat ini Lotito belum memberikan kejelasan terkait perpanjangan kontraknya. Selain itu, Lazio juga sedang diterpa masalah baru. Kabarnya Ultras mereka dikabarkan enggan hadir menyaksikan laga melawan AC Milan tadi malam.
Mereka menilai kalau harga tiket pertandingan tersebut cukup mahal. Di jendela transfer musim dingin kemarin, Chelsea meminjam Saul Niguez dari Atletico Madrid. Berseragam The Blues, Niguez justru dianggap sebagai pemain gagal. Alasannya karena gelandang asal Spanyol ini jarang mendapat menit bermain di skuad asuhan Thomas Tuchel. Di Premier League musim ini saja, Niguez baru dimainkan sebanyak 8 pertandingan. Oleh sebab itu, The Blues berencana ingin mengembalikan Niguez ke Atletico Madrid pada akhir masa peminjamannya. Barcelona kembali meraih hasil negatif pada laga tunda pekan ke-21 La Liga. Bermain di ribuan pendukungnya, skuad Blaugrana berhasil ditekuk Rayo Vallecano dengan skor tipis 0-1. Satu-satunya gol Vallecano dicetak oleh Alvaro Garcia di menit ke-7 pertandingan. Barcelona sebenarnya mendapat kesempatan untuk mencetak gol. Saat itu wasit memberikan perpanjangan waktu mencapai 11 menit. Sayang Blaugrana gagal memanfaatkan kesempatan tersebut dan kekalahan ini membuat Barcelona tetap berada di peringkat kedua. Sementara itu, terlepas dari kekalahan tersebut, ada momen yang diperlihatkan oleh Frenkie de Jong. Saat itu de Jong menunjukkan wajah murung pada saat ditarik keluar. Stefano Pioli terpaksa nggak memainkan Ante Rebic di laga semifinal Coppa Italia melawan Inter Milan kemarin. Saat itu Rebic alami cedera pada saat sesi pemanasan. Akan tetapi ketika melakukan pemeriksaan lebih lanjut, Rebic gak mengalami cedera yang cukup serius. Di musim ini Rebic sendiri memang sering dihadapi oleh serangkaian cedera. Terbukti winger asal Kroasia ini sudah melewatkan 16 pertandingan di AC Milan. PSSI sebelumnya berencana kalau kick-off Liga 1 akan digelar tanggal 27 Juli mendatang. Hal ini pun mendapat komentar dari pelatih Bali United yakni Stefano Cugura. Pelatih yang akrab disapa Coach Teko ini berharap kalau PSSI bisa segera merilis jadwal tersebut. Teko menyebut hal ini bisa membantu klub mempersiapkan untuk mengarungi kompetisi. Sampai saat ini klub berjuluk Serdadu Tridatu tersebut masih meliburkan pemain pasca juara. Kabarnya mereka baru memulai latihan setelah Hari Raya Idul Fitri. Jurnalis kenamaan Fabrizio Romano mengabarkan kalau bek tengah PSG Marquinhos akan segera memperpanjang kontrak di skuad Les Parisiens. Marquinhos bilang kalau dirinya senang bisa membela PSG. Dia juga mengatakan kalau dirinya berencana menghabiskan sisa karirnya di sana. Di musim ini Marquinhos tampil impresif membela PSG. Terbukti Marquinhos mampu membukukan 4 gol dari 28 pertandingan di ajang Ligue 1 musim ini. Pada laga Ansan Greeners kontra Daejeon Hana Citizens, Asnawi Mangkualam Bahar tampil sebagai pemain pengganti. Saat itu Asnawi dimainkan pada menit ke-27 menggantikan Song Jin Kyu. Asnawi dimainkan oleh sang pelatih di sektor sayap kanan. Gak disangka-sangka Asnawi membayar kepercayaan tersebut dengan tampil apik. Hal ini pun mendapat pujian dari pelatih Ansan Cho Min Ko. Walaupun begitu, Ansan Greeners harus menyerah di tangan Daejeon dengan skor 1-2. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys.